Pernah nggak sih kamu baca atau nonton tentang orang-orang yang sukses secara finansial? Ya, gue ngomongin di sini sukses secara finansial. Walaupun kesuksesan itu bukan cuma soal finansial. Dan kamu jadi mikir, gimana caranya dia bisa ke situ ya? Orang yang banyak nih cerita dari yang nggak ada apa-apa, dari yang pokoknya jatuh banget, yang ada di dasar. Gimana caranya, step-step apa yang dia lakukan di dalam hidupnya sehingga dia akhirnya bisa sukses secara finansial? Nah, hari ini gue akan ngebahas tentang the game of wealth ya. Permainan kemakmuran itu seperti apa sih? Simak sampai akhir video ini. What's up everyone? Welcome back to Teta Omega TV channel. Misi dari channel kita adalah to bring inspirations, healing, and transformations in your life di bidang keuangan, relationship, and also mental health and spiritual. So, stay tune. Jangan lupa untuk subscribe di channel kita ya guys. Actually, di dalam mindset orang yang kaya atau yang sukses, itu menganggap bahwa uang itu atau kemakmuran atau keberlimpahan itu adalah suatu permainan atau satu game. So, don't be too serious with your life. Why? Karena kalau lu semakin serius, semakin lu kejar. Katanya nih, berdasarkan yang lo semakin jauh. Itu ada benarnya juga sih. But anyway, ketika lu punya satu pola, gimana sih? Yang penting kamu tahu apa yang kamu tuju. Yang penting kamu punya goal. Dan kamu menjalani apa yang harus kamu jalani. Maka cepat atau lambat, kamu akan pasti menuju ke sana. Nah, apa saja sih yang harus kita jalani? Pasti dong lu punya goals dong. Goals lu adalah oke, gue pokoknya mau punya financial stability, financial freedom, ya pokoknya yang financial security yang kamu sudah tetapkan. Ya, kamu bisa nonton video-video kita tentang hal-hal itu. Nah, tetapi sekarang apa langkah nyatanya yang bisa gue lakukan? Pertama-tama step by step dari kehidupan gue sekarang ini. Kalau memang kamu berada di dasar atau kamu berada di tengah-tengah, terserah. Game of wealth yang pertama, level 1 dari game of wealth adalah udah pasti semua orang yang bisa berhasil secara finansial, mereka merencanakan keuangan mereka. Jadi the first game of wealth adalah to build the budget, to build a reasonable budget for you. Dan budget itu pastinya sesuai dengan kehidupan kamu yang terus berkembang, budget itu juga berkembang. Berkembang dalam arti apa? Nilai investasi kamu harus berkembang dong. Ya, atau nilai tabungan kamu harus berkembang dong. Apa yang bisa dikurangi, apa yang bisa ditambah, dan apa yang lebih masuk akal. Di dalam level 1 ini, kita harus fokus. Jadi selain tujuan kita adalah creating the budget that is reasonable, sesuatu yang bisa benar-benar kita ikutin, juga adalah kita harus kill bad debt. Jadi menghancurkan atau menghabiskan semua hutang-hutang kamu, terutama hutang-hutang yang buruk. Seperti apa? You know, credit card, personal loans, KTA, gue udah sering ngomongin ya. Kenapa? Ketika kamu masih terlilit hutang dan kamu nggak bisa keluar, kamu susah sekali untuk maju ke level-level financial stability atau financial security yang selanjutnya. Jadi itu tujuan utama kamu, fokus untuk stick on your budget, bikin budget. Kalau belum kamu nggak ngerti cara bikin budget, jangan lupa cek video kita di sini, linknya ada di deskripsi bawah ini, dan fokus untuk menghancurkan hutang-hutang kamu. Level kedua dari game of wealth, jadi permainan yang bukan permainan ya, oke. Permainan itu memang ada di pikiran, jadi permainan kehidupan gitu ya, permainan kemakmuran ini ya. Level yang kedua adalah you choose your chosen field. Jadi setiap daripada kita pasti punya passion dong. Apa aja atau passion atau sesuatu yang kita skillnya oke banget, yang kita sudah asah. Work your hardest in your chosen field. Ya, level kedua ini adalah buat diri kamu menjadi sangat oke banget di bidang yang kamu sudah pilih. Misalnya, kalau kamu misalnya suka fotografi, ya make yourself the best in that part. Kenapa? Karena kalau kamu udah punya nama, kalau kamu misalnya terkenal, sudah dikenal sebagai master di bidang tertentu, itu bukannya kamu yang ngejar uang, tetapi uang yang ngejar kamu. Alias banyak klien-klien itu datang bejibun dengan sendirinya. So, work the hardest in your chosen field. Misalnya kamu adalah seorang akuntan atau kamu seorang IT, be the best in your field. Ya, be the best in your field. Also, kalau memang kamu kerja di perusahaan, make it your goal untuk menjadi yang terbaik di sana, sehingga kamu benar-benar bisa stand out. Ya, jadi di sini di tahap level kedua ini hancurkan atau bukan hancurkan ya, sacrifice your fun. Jadi apalagi untuk kamu yang masih muda. Untuk kamu yang masih muda, yang paling penting adalah build your skill in your chosen field,
and work the hardest until you become master, at least profesional lah, and then sacrifice that fun. Kalaupun kamu mengorbankan kesenangan-kesenangan saat ini, tapi kamu tahu bahwa kamu mengorbankannya untuk masa depan kamu tidak akan pernah menyesal. Level yang ketiga, ketika kita sudah berhasil nih, kita sudah stick di budget di level yang pertama, kita sudah berhasil untuk menghancurkan kita punya hutang-hutang, bad debt kita, dan kita sudah mulai mengumpulkan uang sesuai dengan keahlian kita dong. Ya kalau kamu punya skill, kamu pasti bisa kerja dimanapun, kerja di perusahaan apapun kamu bisa, kalau kamu udah punya skill yang oke. Tahap selanjutnya adalah menabung. Menabung dan menabung. Apa saja tabungan? Banyak jenis-jenis tabungan yang kita harus penuhin. Ya, kalau kamu ngikutin video kita tentang Six Financial Stability, ya Six Steps to Financial Stability, di situ sebenarnya saya ada mengemukakan beberapa jenis tabungan. Jadi tabungan yang pertama emergency fund, itu udah pasti. Tabungan yang kedua buffer, ya kan? Buffer atau buffer financial, tabungan cadangan. Lalu dana pensiun, itu kita juga harus ada. Jadi di sini level yang ketiga fokusnya adalah lu udah ngumpulin duit di level kedua, sekarang level ketiga adalah waktunya lu nabung. Dan nabung ini artinya lu mesti bisa minimize spending, mengecilkan pengeluaran kamu, ya. Jadi this is the game of wealth guys, so follow it. Jadi boleh nggak have fun? Tentu boleh, tetapi kamu harus tahu gimana caranya have fun tanpa mengorbankan keuangan kamu. So intinya adalah value your money. You know where you put your money. Jangan sampai kita mengeluarkan uang tetapi nyesel. Have fun bisa? Tentu bisa. Have fun yang memuaskan diri kita dengan have fun yang membuat kita menyesal di kemudian hari kan beda, ya kan? So you know lah feelingnya, okay? So stick with that. Game of wealth yang selanjutnya, yang level 4, ini bisa dilakukan setelah kamu membereskan yang level 1, 2, dan 3. Ya level 2 sebenarnya actually ketika kamu mastering skill itu adalah sambil jalan ya sepanjang hidup kamu. Tapi level yang keempat, ketika kamu sudah punya spending yang cukup, kamu bisa mulai yang namanya investing. Dan ini adalah level di mana kamu bisa benar-benar mencapai yang namanya game of wealth. Investing ini artinya uang yang kita simpan di dalam jumlah tertentu, kita bisa invest dan kita mulai kembangkan secara lebih signifikan. Dan kita memanfaatkan satu hukum alam yang namanya compound interest. Jadi hukum bunga berbunga. Tapi bukan bunga berbunga di utang ya guys, bunga berbunga di uang kamu. Bagaimana membuat uang kamu bekerja untuk kamu. Nah, ini juga akan meng-create another multiple stream of income. Jadi misalnya, kalau kamu invest di saham-saham yang bisa menghasilkan dividen yang tinggi, that's another multiple stream of income for you. Kalau kamu invest, misalnya kamu bisa invest di bisnis kecil-kecilan, ya mungkin ikutan teman. Nah, that's also another multiple stream of income. Kalau kamu misalnya bisa invest di misalnya instrumen-instrumen investasi yang menghasilkan dengan baik, that's also your another multiple stream of income. Jadi intinya di level keempat ini adalah creating your investment. Jadi bagaimana mencapai investment ini, bagaimana melipat gandakan uang kamu ada di level ini. So guys, follow this 4 level of game of wealth. Ikutin 4 level game of wealth ini. Ini adalah cara bagaimana kita keluar dari keterpurukan finansial menuju ke keberhasilan finansial suatu hari nanti. Jangan lupa untuk follow kita, watch also our other video. Jadi jangan lupa nonton video-video kita yang lainnya, banyak banget di channel ini. Banyak banget tentang finansial, tentang manajemen keuangan, tentang law of attractions, and also tentang relationship kalau kamu memang membutuhkan. Check our other video. And kalau sampai di sini jangan lupa untuk subscribe ya guys. Please komen di bawah ini juga apa pendapat kamu tentang this game of wealth. 4 level ini sampai di manakah kamu saat ini? Atau mungkin kamu masih berada di level awal dan kamu harus mulai dari awal lagi. Untuk info-info, tips dan trik lanjutan, dan juga info mungkin sekitar seminar, workshop, and sometimes kita juga kasih giveaway loh guys. Jangan lupa untuk follow kita di Instagram dan Facebook di link di bawah ini. Saya dengan Angelica Ariel Savio. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.